Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Tentu saja percakapan di antara mereka tidak pernah terjadi. Orc mengatakan bahwa pembunuh naga akan memenggal mereka semua. Monster dengan cepat melarikan diri, mereka saling memandang. Salah satu goblin mengatakan bahwa orang-orang telah datang. Tina memasukkan pisau di depannya dan mengatakan bahwa mereka harus memberitahu di mana naga itu adalah. Pria itu menghentikannya dan mengatakan bahwa jika dia terus melakukannya. Berbicara seperti itu, Orc dengan air mata di matanya mengatakan bahwa gadis itu berbicara bitah karena mereka hanya gunung. Bandit elf tutup mulut dan menjawab bahwa jika mereka tidak tahu ini, maka satu-satunya hal yang tersisa untuk mereka adalah kematian. Guy bertanya kepadanya tentang hubungan apa yang dimiliki bandit dengan naga. Tiner bergegas ke pertempuran. Orc berteriak keras. Guy melihat apa yang terjadi dalam kebingungan. Suara Over mengatakan bahwa dalam perjalanan ke negara beruang coklat, Elf mulai berburu semua orc yang dia temui di hutan gunung dan terima kasih kepada Alsir ini menerima gelar orc Milestone dan juga menaikkan level dan pendapatannya. Gadis itu tampak dengan tidak menyenangkan ke wajah orc yang ketakutan dan bertanya, di mana naga itu adalah. Monster itu menjawab bahwa dia tidak menanyakan hal ini dengan cara yang baik. Setelah itu dia menambahkan bahwa dia benar-benar tidak tahu ini. Pahlawan dengan sedih menurunkan pandangannya dan bertanya bagaimana dia akan mengalahkan naga bahkan jika mereka bertemu dengannya. Gadis itu membunuh semua orc. Sulih suara mengatakan bahwa mereka meninggalkan banyak mayat yang disebut para orc yang disebut gadis malaikat maut yang didekati oleh orang-orang itu mendekati dinding benteng di sisi coklat beruang itu. Pemuda itu berkata bahwa ini adalah gerbang barat yang sama yang telah dibicarakan Taylor dan bahwa penjaga telah diberi foto dan di sana pasti tidak ada naga di daerah itu sehingga gadis itu harus tetap diam. Penjaga ksatria keluar kepada mereka. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya apakah Taylor membicarakannya. Pahlawan itu mengerutkan kening dan mengkonfirmasi bahwa pria itu meminta mereka untuk mengikutinya. Berpikir tentang apakah itu benar-benar dia karena dia percaya diri di wajahnya, tetapi telinga itu jelas berbeda. Alsia berkobar dengan amarah setuju untuk melangkah lebih jauh. Gadis itu menatapnya dengan takut. Dia tersenyum gila-gilaan. Pria itu menoleh padanya dan berpikir bahwa baginya tidak ada orang lain yang memiliki aura seperti itu. Orang-orang masuk ke dalam benteng. Para prajurit jatuh diam dan menatap mereka. Alsia melihat sekeliling. Orang-orang mulai membahas fakta bahwa elf telah datang kepada mereka dan bahwa mereka bisa dari Elia yang terkenal yang melewati para penjaga. Yang didengar pria itu tentang apakah para bandit. Kupikir wajahnya sudah familiar. Tina berhenti di poster yang dicari. Pria itu memutuskan bahwa telinganya tidak cukup. Gadis itu menarik perhatiannya. Dia mengarahkan orang-orang itu ke poster yang menggambarkan Allah yang mengerikan itu. Terkejut elf mengatakan bahwa dia terlihat sangat keren di selebaran di foto yang digambarkan orang itu dengan A. Senyum gila. Dia terkejut bahwa dia ingin roh tiba-tiba muncul di sebelah mereka. Roh tanaman mengatakan itu. Artis itu cukup berbakat dan potretnya sangat akurat. Semangat neraka menambahkan bahwa dia bahkan merasakan energi negatif yang berasal dari selebaran yang dikatakan peri itu dengan senyuman bahwa dia mengharapkan ini dari dukun karena dia sangat populer. Roh-roh itu saling memandang. Roh neraka mengatakan bahwa pria itu pasti senang menjadi terkenal. Semangat tanaman menjawab bahwa dia ingin melihat wajah seperti itu dalam kenyataan. Alsia menyebut mereka bajingan riang kemudian berkata bahwa mereka hanya bergaul satu sama lain. Ketika mereka menertawakannya, orang-orang kota mulai melihat pria yang berdiskusi bahwa dia terlihat sangat mirip dengan pria yang dicari, tetapi dia adalah peri yang terjadi pada lawan bicara bahwa pria itu pasti pemain yang tidak PC seperti elf. Kemudian menyarankan bahwa ini adalah penyamaran. Pria itu menatap mereka dengan tegang dan berpikir bahwa dia perlu memikirkan sesuatu yang dia keraskan dan pikirkan sesuatu yang bertanya-tanya apakah ini akan membantu pria itu memperpanjangnya tangan ke pahlawan dan berkata bahwa dia tampak curiga. Tiba-tiba dia berhenti dan mengerutkan kening karena terkejut. Alsia melihat ke belakang. Hidung mereka sangat lama. Pria itu bertanya kepada pria itu, Tom, apakah dia bisa membantu mereka dengan sesuatu? Penjaga itu mundur dan mengatakan bahwa dia pikir dia salah. Para pahlawan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Orang-orang itu mulai pergi dan kemudian mereka dibahas bagaimana para elf dunia baru harus diserahkan beberapa, tetapi ternyata ini bukan masalahnya. Kembali ke Ali yang telah membawanya ke dia. Gadis itu bertanya dengan air mata apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak suka bunga. Setelah itu dia menyebutnya bohong dan mengatakan bahwa dia tidak percaya sistem itu melaporkan bahwa pria itu diaktifkan. Keterampilan lidah boneka kayu terkutuk pengaruh yang memberikan kesempatan untuk benar-benar menipu NPC dan jika dia tiba-tiba gagal menipu NPC maka hidungnya akan diperbesar dan efek provokasi akan diberlakukan. Gadis menangis sambil tersenyum dan sekali lagi berkata bahwa dia yakin itu adalah bohong yang dia katakan kepada roh tanaman bahwa dia kupikir dia mempercayainya. Alsia mengatakan bahwa dia benar-benar berbohong. Dia meneteskan air mata dan menambahkan bahwa dia tidak menyukainya, tetapi setidaknya semuanya akan tenang selama waktu ini. Lampu redup menerangi counter bar. Orang-orang duduk di meja di seberang Taylor. Dia memandang pahlawan dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengenali dia dengan telinga dan hidung seperti itu. Jika dia tahu bahwa pria itu akan datang seperti itu, dia tidak akan menyuap penjaga peri itu. Tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Dia menunjuk ke arah pria itu dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak berbicara dengan kasar tentang
Dukun si rambut coklat dengan canggung meminta maaf Alsia mengerutkan kening dan bertanya kepadanya kapan sekutunya akan dirilis si rambut coklat. Menatap matanya dan mengatakan bahwa itu sedikit bermasalah, Alsia bertanya apakah dia merencanakan trik. Taylor menjawab itu. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang masalahnya dan selain itu jika dia melakukan pahlawan akan segera menerbitkan video. Pemuda menatap matanya dan bertanya apa masalahnya adalah lawan bicara itu menjelaskan bahwa situasi dibuat agar terlihat seperti temannya membunuh penjaga penjara yang dia kerjakan dan menambahkan bahwa ada batasan pada hukuman penjara yang dipaksa berulang di penjara dan ini rumit masalah dengan penjara jangka panjang sehingga mereka secara khusus mengirim anggota guild untuk memprovokasi perkelahian dan dia sengaja kehilangan sehingga sistem akan mengenali teman mereka sebagai tahanan. Alsia mengerutkan kening dengan marah dan bertanya apakah itu sebabnya dia memulai pertarungan yang menyebabkan kematiannya. Internet menatap matanya dan menjelaskan bahwa struktur bagian atas dan bawah kelas mutlak dan bahwa dia berada di puncaknya. Pahlawan bertanya kepadanya mengapa mereka memperlakukannya seperti itu. Taylor mengabaikan pertanyaan itu dan menjawab bahwa temannya tidak akan bisa keluar dari penjara dalam waktu dekat. Alsia tampak dia di mata dan mengatakan bahwa dia akan menunggu pembebasannya tetapi akan sulit untuk mempertahankan penyamaran seperti itu. Selama beberapa hari setelah itu dia bertanya apakah dia telah membawakannya peta penjara. Si rambut coklat terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar akan masuk ke sana. Sang pahlawan tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya akan membawa satu orang keluar. Taylor mengatakan itu di kata-kata semuanya sangat mudah, tetapi pada kenyataannya ada banyak anggota guild di pusat kota. Setelah itu dia bertanya bagaimana pria itu akan masuk penjara. Alsia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia tidak berbicara tentang frontal serangan dan itulah sebabnya dia membutuhkan peta karena menurut raksasa setiap kastil memiliki selokan dan mereka hanya perlu menemukan sebuah bagian ke penjara sehingga pria itu harus bergegas dan memberinya tanaman. Sang pahlawan menunjuk ke selembar kertas dan mengatakan bahwa mereka akan sampai ke saluran air di bawah penjara dan mengebor lubang di langit-langit kemudian membuat lubang ke penjara. Taylor meletakkan tangannya di atas meja dan bertanya apakah itu mungkin dan apakah pria itu memiliki keterampilan yang tepat. Karena lubang tidak dapat dibuat tanpa keterampilan penambangan yang lebih tinggi yang diperlukan sedikit kerutan dan ditambahkan bahwa bahkan jika tingkat keterampilannya rendah, mungkin Alsia menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan sesuatu. Dia tidak bisa khawatir dan hanya mengalihkan perhatian para penjaga yang dia lihat pada lawan bicaranya dengan senyuman dan bertanya apakah mereka mau. Mulailah dalam operasi sekarang. Orang-orang berjalan di atas air. Taylor mengatakan bahwa jalur air ini berada di luar kastil seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ditahan. Orang-orang itu berdiri di depan pintu masuk. Si rambut coklat menambahkan bahwa itu mungkin terjadi masukkan kastil dari sana, tetapi sebenarnya dia tidak tahu apakah jalan itu entah bagaimana menghubungkan. Pahlawan itu mengatakan bahwa dia tidak akan tahu sampai dia mencoba dan meminta pria itu untuk membantu dengan agung yang dia ombak pedangnya. Dia mengambil tongkat terputus tangannya pria itu masuk dan mengatakan bahwa ini adalah hasil yang sangat baik dan mereka bisa melangkah lebih jauh dan tiba-tiba mereka memperhatikan sesuatu yang mengejutkan. Jendela sistem muncul di depan mereka mengatakan bahwa orang-orang telah memasuki yang tersembunyi saluran air bawah tanah dari kastil ibu kota yang dimiliki orang-orang masuk ke dalam. Taylor mengatakan bahwa mereka tidak pernah repot-repot mencari tempat-tempat seperti itu. Pahlawan mengatakan bahwa penjara bawah tanah adalah ini atau sesuatu yang lain tidak masalah selama dia bisa sampai ke tempat yang tepat. Si rambut coklat berhenti di pintu keluar dan mengatakan bahwa dia akan mengalihkan perhatian para penjaga di penjara itu. Menjawab bahwa begitu mereka ada di sana, dia akan mengirim pesan sehingga Taylor harus siap. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa itu adalah saatnya pergi. Lelaki itu mengambil cetak biru itu menatap ke depan dan mengatakan bahwa dia pikir tempat ini terlihat berbeda dari di peta karena apa seharusnya tidak bercabang. Orang-orang berdiri di depan 4 bagian yang berbeda. Alsia datang sedikit lebih dekat. Sistem mengatakan bahwa bagi mereka yang kehilangan sejarah mereka tidak ada hari esok. Orang itu mengerutkan kening dan mengatakan itu mereka tidak lupa mereka kalah. Setelah itu dia memutuskan bahwa ini adalah semacam petunjuk. Sistem mengirimkan pesan dari sejarawan keluarga kerajaan yang mengatakan bahwa keluarganya telah menyimpan kronik sejarah selama berabad-abad. Tapi sekarang dia akan membuat entry sejarah terakhir. Raja bodoh dan bangsawan telah meninggalkan tradisi mereka dan tersesat. Sejarah kerajaan begitulah sehingga dia datang sendirian untuk mencari legenda keluarga kerajaan yang terkejut oleh orang-orang. Apa yang mereka baca? Pria itu mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana informasi ini akan membantunya memutuskan bahwa Guardian bisa menjadi naga yang dia tersenyum dengan antusias dan berkata bahwa kakeknya pernah memberitahunya bahwa kerajaan dengan sejarah yang panjang bisa membuat naga yang melindungi mereka. Pria itu bertanya kepadanya tentang mengapa naga itu tidak muncul ketika dia mengetahui bahwa kerajaan telah jatuh ke depan. Memandang dengan tegas, pria itu menambahkan bahwa dia merasa sulit untuk percaya bahwa ini benar-benar wali. Pesan lain yang dibuka di depan mereka. Sistem mengirimkan pesan bahwa itu sudah terlambat untuk kembali sehingga pria itu memutuskan untuk membakar semua catatan tempat ini dan menghapusnya dari sejarah karena tidak masalah lagi jika sejarah kerajaan mereka telah berakhir, tetapi dengan kehendak wali dilupakan selamanya bersama dengan kerajaannya. Pria itu mengangkat lembaran itu dengan gambar dan mengatakan bahwa inilah mengapa rencananya berbeda, yang berarti bahwa sejarawan mengubah catatan. Gadis itu bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Alsia mengerutkan kening.
Dia menuju ke salah satu bagian dan mengatakan bahwa mereka perlu pergi dan menjelajahi seluruh ruang bawah tanah menyeramkan ini, tetapi pertama-tama mereka perlu pergi di sepanjang jalan. Di sudut paling kanan tiba-tiba roh iblis muncul di udara dan mengatakan itu. Mereka tidak harus masuk ke dalam karena harus ada cara lain. Roh tanaman muncul di kepala gadis itu. Orang iblis mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya sangat jelas karena sesuatu pasti akan melompat keluar. Mereka tidak senang bahwa itu bisa menjadi naga yang ditolak orang itu dan meminta mereka untuk diam. Setelah itu dia mengatakan bahwa jelas baginya bahwa ada sesuatu yang salah karena bahkan rencana itu tidak akan cocok, tetapi sekarang menyelamatkannya. Kamerat adalah prioritas nomor 1. Mereka masuk ke dalam. Pria itu mengatakan bahwa itu jauh lebih luas di dalam daripada dia pikir dan jalan setapaknya lurus tanpa bagian luar sehingga sepertinya tidak ada setiap bagian rahasia di sekitar, tetapi ada bau yang menjijikkan seolah-olah ada sesuatu yang membusuk. Mereka tiba-tiba melihat sekeliling. Dengan khawatir peri tersenyum untuk mengantisipasi. Pria itu menganggap itu adalah monster dan gadis itu adalah naga yang tiba-tiba mereka memperhatikan sesuatu yang dipukuli dan membusuk. Air serigala berjalan ke arah mereka. Dia meletakkan kaki depannya di lantai dan melolong. Dengan keras sistem melaporkan penampilan serigala raksasa yang membusuk yang dengan cepat menatap gadis itu dan melihat ke depan. Peri itu dengan sedih mengatakan bahwa itu bukan naga. Dia meraih sekopnya. Gadis itu dengan sedih memalingkan diri bahwa itu adalah monster kelas mayat hidup sehingga dia dan semangat tanaman harus menyerangnya. Setelah itu dia menggunakan siku spiritual. Serigala dengan cepat berlari ke arah pria itu. Dia membuat manuver kecil dan mendekati pemuda itu. Serigala memukulnya. Merunduk menghindarinya, dia mengayunkan Alsia sekopnya mengenai serigala. Monster itu mendorong senjatanya dengan kaki belakangnya. Terkejut dia melihat ke belakang. Serigala menyerangnya dengan cakar depannya. Pria itu menutupi dirinya dengan bahunya. Dia mengerutkan kening dengan marah dan menghembuskan napas. Pria muda itu meletakkan kakinya di lantai. Dia berbalik dan mengayunkannya tangan kanan untuk menyerang serigala. Memandang ini dengan terkejut, tiba-tiba jeritan terdengar melalui saluran pembuangan itu. Pemuda itu meluncur di lantai. Monster menatapnya dengan iritasi. Benjolan besar terlihat di kepalanya yang dia menuju menyerang lagi di dahi. Pria itu berseru dengan marah. Tina menggertakkan giginya dan mengatakan bahwa ini bukan naga. Beberapa anjing bau. Dia berdiri di antara serigala dan pria itu dan mengayunkan pedangnya. Dia mengambil langkah maju. Darah serigala tetap di ujung pedangnya. Tina membuat beberapa pukulan lagi memotong daging monster di berbagai tempat. Sistem dilaporkan mengalahkan serigala yang membusuk. Sebagai hadiah untuk ini, pria itu menerima taring kulit serigala raksasa yang membusuk. Guy menatap cakar yang menghilang dan berkata bahwa gadis itu membunuhnya. Dia mengerutkan kening dengan senyum menatap punggungnya dan berkata bahwa dia adalah peri. Setelah semua gadis itu bertempur dengan jengkel tentang mengapa tidak ada naga di sana, pria itu terkejut melihat pesan bahwa ia menerima fragmen peta jalur air bawah tanah tersembunyi dari Kastel Alsia. Bertanya-tanya apakah dia perlu mengumpulkan semua bagian yang dia lihat kembali pada roh iblis yang mengatakan bahwa mereka tidak ada yang tersisa untuk dilakukan tentang itu. Roh tanaman dengan mengejek tersenyum dan bertanya apakah dia kembali setelah melarikan diri setelah itu. Yang dia sebut dia sebagai pengecut yang tidak berguna. Roh iblis menjawab bahwa dia juga melakukan pekerjaan yang berguna. Dia berlutut. Gadis berkata sambil tersenyum bahwa ketika seseorang bekerja keras untuk membunuh monster yang lain sedang sibuk melarikan diri. Bocah itu memandang roh iblis dan bertanya mengapa itu begitu keras kepala menghindari pertempuran. Bocah itu menatap matanya dan mengatakan bahwa kadang-kadang menakutkan. Dia mengangkat tangannya dan meminta untuk tidak mengasihani dia karena dalam hal apapun ada. Tidak ada lagi yang tidak ada saklar tersembunyi karena dia telah memeriksa semuanya. Setelah itu dia menambahkan bahwa sisa peta fragmen harus ditemukan dengan mengikuti jalan lain di persimpangan jalan. Bocah itu tersenyum percaya diri dan disarankan memeriksa jalan lain. Mengerutkan kening, dia mengatakan bahwa mereka akan pergi ke jalan berikutnya di bagian berikutnya yang mereka temui secara bertulang. Kuda putih dalam pertempuran di jalan ketiga. Mereka diserang oleh kelelawar raksasa bayangan gelap di jalur keempat terakhir. Mereka bertemu hewan pengerat yang ketakutan. Sistem melaporkan penyelesaian mengumpulkan fragmen peta yang tersembunyi. Saluran air bawah tanah kastil. Orang itu memandang gambar itu dengan senyum dan mengatakan bahwa ketika dia pikir peta ini berbeda dari yang terakhir dan bahwa dia melihat banyak tempat yang mencurigakan, tetapi pertama-tama mereka harus sampai ke tempat di mana penjara bawah tanah ditemukan dan peta ini cukup rinci sehingga akan lebih mudah untuk dinavigasi. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya mengapa monster diklasifikasikan sebagai mayat hidup. Roh menjawab bahwa fakta bahwa mayat itu masih hidup dan bergerak berarti ada kekuatan gelap di tempat kerja di tempat ini. Alsia memandang peri yang bahagia dan berkata bahwa mungkin Idan bukan wali yang disarankan gadis itu. Bosan berbicara tentang naga, mereka melihat ke dalam bagian gelap yang dikatakan pria itu. Langit-langit adalah lantai sel penjara tempat temannya di penjara. Dia mengangkat kepalanya mengerutkan kening dan menyarankan memulai operasi penyelamatan. Tina dan Alsia berdiri di penjara bawah tanah. Sang pahlawan mengulurkan tangannya dan menggunakan Fata Morgana. Pemberontak prajurit pemanggilan dengan pikaks segera muncul.
Mereka bertanya apakah mereka perlu menggali si rambut coklat yang tersenyum. Dan menjawab bahwa mereka berada di perairan bawah tanah di bawah penjara ini berarti bahwa langit-langit di atas mereka. Apakah lantai penjara? Dukun itu menunjuk ke atas dan peri itu bertepuk tangan. Para prajurit terkejut bahwa mereka akan menggali langit-langit sesuai dengan rencana peta. Ketinggian dinding jalur air adalah sekitar 4 meter. Akan sulit untuk menggali secara langsung. Pahlawan menyeringai dan mengatakan bahwa mereka akan menggali sudut 45 derajat ke dinding dan kemudian pada sudut ke arah lain 28 meter untuk mencapai lantai sel penjara. Orang-orang terkejut. Mereka berseru bahwa ini adalah pekerjaan besar. Si rambut coklat membuka inventarisnya yang diawasi tentara dengan minat. Bagaimana dia memberi masing-masing dari mereka minuman energi ramuan untuk penambang level item langka. Item penggunaan tidak ada minuman untuk mereka yang bekerja dalam efek gelap. 1. Efisiensi keterampilan penggalian sangat meningkat. Efek 2. Pengurangan stamina dari kerja fisik dikurangi. Para prajurit yang minum ramuan yang mereka langsung terisi. Dengan energi mereka berseru bahwa mereka merasakan gelombang kekuatan. Sudah waktunya untuk bekerja di pintu masuk penjara. Dari negara beruang coklat, stasiun penjaga darat, di atas seorang pria duduk di meja Taylor mendekatinya. Para penjaga berdiri menyambutnya. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia hanya khawatir bahwa para penjaga telah diberi beban yang tak tertahankan dan mereka hampir tidak punya waktu untuk berdiri. Sang lawan bicara tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Taylor memandang tangga dan bertanya bagaimana hal-hal di penjara bawah tanah. Penjaga memandang penghitungan dan mengatakan bahwa kisah tentang ulangi pelaku yang membunuh penjaga penjara adalah masalah kecil karena dia adalah seorang Alan. Sejak jumlah A. Metalions melakukan tugas penjaga di tempat mereka mulai meningkatkan, insiden telah meningkatkan. Si rambut coklat yang dibuka inventaris penjaga terkejut. Orang itu mengatakan dia bisa membayangkan betapa sulitnya pekerjaan ini baginya. Taylor menarik keluar sebotol alkohol dan melihat lawan bicara. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menenangkannya lebih baik dari Scotch Elite ini. Whisky ketika dikonsumsi itu menyebabkan efek mabuk. Penjaga itu malu dan mencoba menolak membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia bertugas, sementara pemain itu menuangkan whisky ke dalam gelas dan mengatakan bahwa bos tidak ada di sini. Brunet mengedipkan mata pada penjaga dan menawarkan untuk minum untuk kerja kerasnya whisky yang tumpah dari tawa kaca itu. Mendengar penjaga itu semua merah karena keracunan dan bergumam bagaimana dia tidak senang dengan begitu banyak tahanan baru selama kekurangan personel. Taylor menggemakan semua keluhannya. Penjaga melambaikan tangannya sementara penghitungan mengangguk diam-diam. Manusia mengatakan bahwa orang Italia yang baru tidak memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan seperti itu. Dia cepat-cepat menambahkan bahwa Taylor. Tentu saja sebuah pengecualian. Suara terdengar bahwa penjaga berbalik dan bertanya apakah orang lain telah mendengar sesuatu. Mereka melihat ke arah tangga. Pria itu berkata bahwa dia bisa bersumpah ada suara yang datang dari sel penjara penghitungan. Menatap penjaga dan berkata dia belum mendengar apapun yang disarankan Brunet. Dia baru saja mabuk. Pria itu tersenyum dan setuju bahwa dia terlalu sensitif akhir-akhir ini. Dia dengan senang hati menyetujui satu gelas whisky. Taylor yang tegang. Dia pikir itu Alsia akhirnya tiba. Sebuah kepala muncul dari bawah lantai. Scottman mundur dan berteriak dalam ketakutan. Sang pahlawan mengerutkan kening dan meminta pria itu untuk diam. Si rambut coklat itu keluar dari lubang di lantai. Elf berambut merah muda memuncak keluar. Setelah dia, dukun mengatakan dia berharap menemukan dirinya tepat di sel penjara, tetapi sepertinya mereka sedikit keliru. Gadis itu menyapa pahlawan itu dengan nama dan memperhatikan bahwa mereka akhirnya mencapai penjara itu. Si pirang meraih bar. Si rambut coklat berdiri di hadapannya di koridor. Scottman bertanya apakah dia Geo. Sang pahlawan menjawab bahwa siapa lagi yang bisa datang ke sini untuknya. Lawan bicara menarik perhatian ke hidung dan telinga temannya, tetapi dia melambai. Itu dari Alsia memandang tahanan dengan tidak senang dan mengatakan bahwa itu tidak mudah untuk sampai di sini. Dia menoleh ke miliknya rekan dan memintanya untuk merawat barbar itu. Gadis itu tersenyum dan mengeluarkan seorang pedang. Scottman menatapnya dan berkata bahwa pedang biasa tidak akan menyingkirkan jeruji Tina yang memotong jeruji dengan satu gerakan. Pria itu berdiri kaget. Sang pahlawan ditanya lagi apa yang dia katakan sebelumnya. Sebuah tanda muncul di depan pirang. Jika Anda meninggalkan sel, Anda akan menjadi seorang melarikan diri dari tahanan. Dia membuat isyarat cabul pada pemberitahuan. Dukun itu menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar membunuh penjaga itu. Pria itu menoleh ke temannya dan mengatakan bahwa penjahat itu datang dengan HP yang sangat rendah, menabraknya dan meninggal. Memukul kepalanya, mereka dengan sengaja menjadikannya penjahat. Si rambut coklat mencatat bahwa para lawan sangat gigih dan sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dari sini. Dia menunjuk ke lubang di lantai dan mengatakan bahwa mereka perlu turun dan mendapatkan keluar melalui jalan air. Seseorang memanggil pahlawan dari belakang. Teman-teman berbalik di sel berikutnya. Duduk A. Pria pirang di sorban. Pria itu terkejut. Dia bertanya apakah itu benar-benar sama yang menangkap Taylor, musuh dari keluarga kerajaan Idan, Alsia yang terkenal. Monster gurun. Si rambut coklat memandang tahanan itu kesal.
Tinggalkan dia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ketiga Idan Pisau. Sang pahlawan berasumsi bahwa dia adalah seorang NPC The Burnett. Baca jendela pemberitahuan lawan Anda mengatakan yang sebenarnya berkat pencapaian Anda dalam perang melawan negara beruang coklat. Buff simpati diaktifkan. Dukun itu terkejut bahwa seseorang dari kerajaan keluarga selamat dari Alsia melewati sel. Tahanan memintanya untuk mengamati aturan kesopanan minimum saat berbicara dengan dia. Pahlawan mengatakan senang bertemu dengannya dan mengucapkan selamat tinggal. Si pirang segera meminta maaf yang dilihat orang itu. Sang pangeran dan bertanya mengapa dia perlu menyelamatkannya. Dia menjawab karena pahlawan itu menentang negara Brown Bear. Brunette menoleh ke pisau dan mengatakan bahwa dia hanya ada di sana untuk menyelamatkan seorang teman. Dia tidak dalam situasi untuk menyelamatkan siapapun. Pangeran menjanjikannya hadiah. Si pirang panik. Pria itu mengatakan bahwa ada perbendaharaan kerajaan di kastil ini. Dia dibiarkan hidup karena hanya seseorang dengan darah kerajaan dari negara Idan yang bisa membukanya yang ditawarkan pangeran. Harta karun sebagai hadiah. Sang pahlawan bersandar pada narapidana dan bertanya lagi. Si pirang menawarkan 9 tu 1. Dukun mengarahkan jarinya dan menuntut 8 tutu di mana 2 akan pergi ke pangeran. Yang pria itu memprotes. Mereka setuju pada 50 lebih dari 50. Peri membebaskan pangeran dari sel yang berambut coklat. Berpikir bahwa dia tidak bisa membawa lebih banyak harta karena inventarisasi membatasi. Pahlawan menunjuk ke lubang di lantai dan mengatakan bahwa mereka perlu pergi ke sana. Sang pangeran menghentikannya. Dia berteriak bahwa ada banyak pelayan setia kerajaan Idan di antara para tawanan. Pahlawan yang menghela nafas dan meminta Tina untuk membebaskan mereka semua. Scottman dan Alsia menoleh ke kerumunan yang bersyukur di belakang mereka. Si rambut coklat itu bergegas. Di ujung elf mendengar langkah kaki dan memberitahu temannya tentang hal itu. Dukun dan gadis berambut merah muda itu bersembunyi di kedua sisi keluar. Pria itu berbisik bahwa mereka perlu berurusan dengan tamu dan satu orang jatuh. Seseorang turun di bawah. Ia dan Tina memasukkan senjata mereka ke Taylor. Si rambut coklat memandang para pahlawan mengejutkan. Si rambut coklat mengakui sekutunya dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Mereka terus menyerang penghitungan yang diminta untuk menghentikan pahlawan. Berdiri dengan puas dengan trel bunga. Gadis berambut merah muda juga tersenyum. Taylor melarutkan. Alsia meminta maaf atasnya. Kesalahan Anda telah mengalahkan assassin Taylor yang terkenal itu. Penduduk yang masih hidup dari bekas kerajaan Idan memuji Anda. Pencapaian pendapat mereka tentang Anda telah meningkat secara dramatis. Kerumunan memandang dukun dalam kekaguman yang dia tuju. Lihatlah, orang-orang bersorak. Pendapat penduduk keluarga bangsawan dan melarikan diri dari bangsawan mantan Idan. Kerajaan tentang Anda telah mencapai maksimum. Sang pangeran memandang pahlawan dengan senang hati dan berterima kasih atas nama miliknya. Saudara dan saudari yang meninggal di kupe. Si rambut coklat melihat peta mencari perbendaharaan. Lawan bicara beralih ke suara di belakang mereka. Berdiri seorang pria berambut abu-abu di sorban. Dia berseru bahwa dia menggunakan terlarang nekromansi untuk menyembunyikan peta ini dan tidak mengerti bagaimana pahlawan itu menemukan itu. Alsir menjawab bahwa dia telah mengumpulkannya setelahnya mengalahkan monster dan menanyakan nama Inter. Si pirang memperkenalkan pria itu sebagai Tuan Zulin. Si necromancer memandang sang pangeran dan mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang dia miliki untuk dia tidak bisa membiarkan orang bodoh di atas untuk mengetahui keberadaannya. Si rambut coklat memandangnya dengan terkejut dan bertanya apa artinya. Zulin ragu-ragu sebelum menjawab siapa yang ada di sana. Elf itu diselimuti energi merah muda. Dia mengatakan bahwa ada naga Tuhan. Mengkonfirmasi kata-katanya, Tina tersenyum dengan senang hati. Itu pahlawan meraih kepalanya dengan panik. Temannya terkejut. Semuanya 100 ditakdirkan untuk bencana. Geo menyesali bahwa dia tidak bisa menutup telinga Tina pada saat itu. Gadis itu dengan senang hati melompat di dekat pahlawan. Sang pangeran memandang Tuhan dengan terkejut. Pria itu berkata bahwa naga itu telah dilupakan oleh keluarga kerajaan. Tetap hanya dalam catatan sejarah. Zulin meyakinkan bahwa makhluk itu jauh di bawah Castle of Idan. Si pirang terkejut. Lelaki tua itu memandang lawan bicara dengan serius. Dia mengatakan bahwa pria itu harus percaya padanya karena penguasa sebelumnya tidak percaya dan itulah sebabnya kerajaan mereka hilang. Sang pangeran yang disukai tidak senang dan menuntut untuk tidak menghina keluarga kerajaan. Si rambut coklat meletakkan tangannya di bahunya di belakang tim mereka. Masih menjerit dengan senang hati, Alsia menyuruh si pirang untuk memeriksa lain kali jika naga itu ada dan sekarang saatnya untuk tinggalkan. Dia merasakan aura yang tidak menyenangkan di belakangnya dan membalikkan. Peri itu menatap darah pahlawan yang haus. Dia terus bergumam bahwa mereka harus menemukan dan membunuh naga. Burnett menjawab bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkannya. Scottman menatap temannya dan menawarkan untuk membawa lebih banyak peri. Dukun menatapnya dengan tidak senang dengan rambut merah muda. Gadis kesal. Alsia mengatakan bahwa tidak perlu menelepon siapapun karena dia memiliki toko bunga yang dilihat gadis itu. Pahlawan dengan sedih dan bertanya apakah dia benar-benar tidak akan melawan naga itu. Pria itu mengubur wajahnya di peta yang dia lihat. Di Zulin dan bertanya apakah itu masalah bahwa dia telah menemukan peta dan apakah dia harus membunuh naga yang tua. Pria memandang lawan bicara dan menjawab negatif karena dia hanya ingin mencegah peta dari jatuh ke tangan yang salah. Dukun itu menatapnya dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi, mengapa kerajaan itu jatuh. Terlepas dari penjaga,
pria itu menutup matanya dan menjawab bahwa dia telah menemukan naga tidur di bawah tanah dan segera menyadari bahwa makhluk ini adalah penjaga Idan, namun naga itu dalam suasana hati yang buruk karena tidur. Telah menyela si rambut coklat meringis dan mencatat bahwa Anda bisa ditikam dengan membangunkan seseorang dari tidur. Semua orang menatapnya dengan takut. Alsia meyakinkan mereka bahwa dia tidak memukul orang yang membangunkannya. Para tahanan berbohong. Percaya padanya. Tuhan memandang pahlawan dan mengatakan bahwa penjaga tidak akan memaafkan mereka jika dia bangun lagi. Dia disukai dan berkata bahwa inilah sebabnya dia menggunakan necromancy terlarang untuk menyembunyikan peta. Pria itu memandang bocah itu dengan ketakutan dan mengatakan bahwa dia berusaha mencegah kebangkitan naga yang bisa menghancurkan dunia yang tidak dimiliki si rambut coklat. Mengerti bagaimana seseorang bisa menyebut wali seseorang yang akan mengamuk dari kebangkitan dan yang bisa menghancurkan kerajaan. Lelaki tua itu batuk dan menyarankan bahwa ini adalah harga untuk mengabaikan keberadaannya dan melupakan tentang dia selama ratusan tahun. Tuhan mulai berkeringat. Pahlawan itu menatapnya. Pria itu berkata bahwa sebagai sejarawan dia tidak bisa membiarkan bagian dari sejarah menghilang, sehingga dia menyembunyikan peta. Alih-alih membakarnya, si rambut coklat mengklarifikasi itu. Karena tidak mungkin menggunakan peta yang dia sembunyikan agar tidak memberikannya kepada siapapun dan menggunakannya sendiri nanti. Menyangkal bahwa dukun menuju pintu keluar, semua orang mengikutinya. Bocah itu mengatakan bahwa sejarah tidak begitu penting dan itu adalah waktu bagi mereka untuk berhenti membuang-buang waktu. Peri itu terus bermimpi tentang naga yang dipimpin oleh para tahanan yang dipimpin Alsia. Dungeon. Sang pahlawan mempelajari peta. Sang pangeran terkejut dengan jalan tersembunyi di sepanjang air yang ditunjukkan Tuhan. Brunet 1 poin di peta dan memberitahu dia bagaimana sampai ke Departemen Keuangan. Si pirang memandangi dukun itu dan mengatakan bahwa dia akan memerintahkan Zulin dan rakyatnya untuk pindah ke pintu keluar untuk memasuki perbendaharaan. Mereka hanya membutuhkan pangeran. Blonde mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan dan rakyatnya. Alsia menoleh ke peri dan temannya dan menyuruh mereka mengisi mereka kantong dengan harta karun. Scottman menyarankan bahwa ini tidak boleh dikatakan di depan orang yang kepadanya ini permata milik roh. Duduk di bahu pahlawan, sang pangeran mendekati protagonis si rambut coklat. Ditanya apakah ada penjaga di depan perbendaharaan, lawan bicara menjawab bahwa terakhir kali dia diseret ke sana. Rupanya tidak ada penjaga. Yang mereka rilekskan kewaspadaan karena pintu tidak dapat dibuka oleh sembarang orang. Pisau menatap si rambut coklat, pahlawan yakin bahwa jika NPC memerintah, penjaga kerajaan ini akan ada di mana-mana. Percayai secara membabi buta sistem permainan dan mereka pasti terlalu malas untuk menjaga semua bagian dari Castle Scottman. Mendekati temannya dan bertanya bagaimana dia muncul dengan gagasan menggali jalannya dan bagaimana dia akan mencuri harta di belakang punggung musuh. Pria itu menjawab bahwa dia hanya akan mengambil apa yang telah dia sepakati dengan pemiliknya. Dia menambahkan bahwa Taylor telah membantunya mendapatkan. Pria berambut pirang itu terkejut. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia merasa kasihan pada menghitung karena Guild tidak mengangkat jari untuknya. Scottman terkejut bagaimana Taylor bisa mengkhianati Guild. Sang pahlawan menunjuk ke peri yang tersenyum. Temannya menyadari bahwa si pembunuh mengalami kesulitan di alia. Mereka bergerak di sepanjang terowongan. Di sepanjang air, si rambut coklat berhenti karena terkejut ada jalan buntu di depan mereka. Alsia mengatakan bahwa ini adalah tempat yang tepat menurut peta yang disukai pria itu berkat pencapaian Tomb Raider yang telah Anda temukan yang tersembunyi. Passage. Salah satu batu bata di depan wajah dukun itu bersinar. Dia menekannya karena terkejut. Terlihat sebuah lorong dibuka di dinding. Semua orang terkejut dan ditanya bagaimana pahlawan tahu tentang hal ini. Dukun itu menuju pintu masuk dan menjawab bahwa dia beruntung teman-temannya menjaganya. Dengan terkejut, peri tersenyum. Mereka berjalan di sepanjang koridor yang panjang. Jalan ini melewati di bawah ibu kota kerajaan. Pahlawan menggerutu bahwa dia masih belum melihat perbendaharaan itu. Pirang melihat sekejap dan berkata bahwa dia tahu jauh di depan mereka adalah pintu dengan segel biru. Pria itu mencatat bahwa tidak ada penjaga. Sang pangeran mendekati pintu. Si rambut coklat bertanya bagaimana dia akan membukanya. Pisau tegang ke atas. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, aku pewaris resmi kerajaan Idan. Pisau Idan memerintahkanmu sebagai pewaris untuk tahta membuka. Trea Suri membuka. Pahlawan itu terkejut dan bertanya apakah itu mantra. Scottman dan Alsia menoleh ke peri. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan kata-kata, kekuatan khusus yang tersembunyi dalam kata-kata yang mirip dengan sihir tetapi lebih unggul. Di level gadis itu berasumsi bahwa kekuatan ini mengalir di pembuluh darah keluarga kerajaan Idan. Si rambut coklat terkesan. Dia melihat jendela pemberitahuan yang Anda pelajari tentang kekuatan kata-kata yang ditanyai mengapa dia butuhkan. Ini Anda adalah pewaris Bril Raja Kerajaan Kutukan. Kopia Anda telah mewarisi kekuatan kata-kata yang menjadi milik untuk Beerzil di level Anda saat ini. Anda memiliki akses ke satu kata kekuatan pahlawan kagum. Kekuatan kata-kata menderita rasa sakit. Lanjutkan dengan mereka yang menyebabkan kerusakan sebanding dengan intelijen, mengurangi kecepatan serangan, kecepatan gerakan target. Dan kelincahan kutukan itu berlaku terus-menerus selama Anda memiliki MAA untuk menghabiskan. Brunet menyusut dari semua kata-kata. Dia punya semacam kutukan. Tina dan Scottman memanggil pahlawan untuk memasuki perbendaharaan. Di dalam ruangan itu dipenuhi
Emas sahabat melihat sekeliling. Scottman tidak percaya matanya. Dia bertanya-tanya mengapa temannya begitu tenang dan tidak terkesan. Pahlawan memalingkan muka. Si rambut coklat berpikir bahwa ada 3 kali lebih banyak emas di perbendaharaan Brisal. Pria itu menyarankan agar teman-temannya bergegas dan mengambil berbagi. Para pahlawan dengan rakus menyapu koin. Memilih permata yang telah Anda kumpulkan. Terlalu banyak. Kecepatan harta karun dan ketangkasan akan berkurang. Anda telah melebihi maksimum batas ketahanan. Perlahan-lahan berkurang. Sang pangeran menyaksikan ketiganya dan bertanya apakah mereka sudah cukup. Seseorang meneriakkan pencuri. Para teman berbalik sebagai penjaga botak berdiri di pintu masuk ke kamar yang saat ini dipertukarkan. Tidak senang. Lirik penjaga berseru bagaimana mereka berani mencuri harta karun kerajaan beruang coklat. Sang pangeran menjawab bahwa mereka adalah milik kerajaan Hidran. Penjaga mengenali pisau dan protagonis sebelum dia bisa mengucapkan namanya. Kepala penjaga terbang dari peri itu menatap musuh yang berani mengucapkan nama dukun dengan mulutnya yang kotor. Pahlawan yang bergidik. Scottman memperhatikan bahwa itu adalah pemain bukan NPC dan segera setiap orang akan berlari karena sirene. Para teman bergegas ke pintu keluar dari sekantong emas. Penjaga sedang menunggu mereka di pintu keluar. Para pahlawan panik. Mereka tidak bisa bertarung dalam keadaan seperti itu. Orang itu mengerutkan kening. Dukun mengedepankan tangannya dan mengaktifkan kekuatan kata yang menderita rasa sakit yang telah dibatasi oleh Anda. Urutan makhluk mulia yang tidak bisa dipindahkan oleh para prajurit mereka. Secara normal mereka diselimuti kutukan. Pahlawan itu gugup manapun dengan cepat bocor. Dia meminta temannya untuk menjadi tank. Scottman mengeluarkan pedangnya dan ditanya apa yang rekannya lakukan. Si rambut coklat dengan cepat mengumpulkan karangan bunga. Temannya terkejut dan terkejut. Ditanya mengapa dukun selesai. Anda telah menyelesaikan karangan bunga sihir yang dibuat dengan tergesa-gesa. Pemulihan telah meningkat secara dramatis. Dari mana yang digunakan saat digunakan pahlawan yang diletakkan di atas aliran karangan bunga magis. Kekuatan berkat sejumlah besar buff mana mengalir ke belakang. Sinar biru yang menyembur dari mata pria itu. Seorang teman di dekatnya takut. Semua orang berteriak di jendela. Pemberitahuan panik. Anda telah mengirim pesan ke Brown Bear Guild. Darurat mengirim anggota guild ke perbendaharaan. Sekarang para penjaga berlari di koridor yang mereka diskusikan. Penampilan monster. Para prajurit mendekati pintu masuk ke perbendaharaan dan menatap. Mata mereka melebar. Ada pertempuran di ruangan itu. Peri itu adalah Mercy Merly memotong lawan-lawannya. Scottman melawan pedang. Dan pahlawan itu menembak balok dari matanya. Para prajurit terkejut. Si rambut coklat memandang salah satu musuh dan pukul dia dengan cahaya biru. Dia tidak mengerti bagaimana menghentikan ini. Para anggota guild memandang yang lama dan telinga dan dibahas bahwa Alsia pasti ada di suatu tempat di dekatnya. Para prajurit itu gugup. Mereka bergegas ke arah Tina di kerumunan gadis itu. Memukul para penjaga menyerangnya. Salah satu dari mereka berteriak bahwa para elf tidak terkalahkan. Yang utama adalah bahwa serangan berhasil. Pemain itu mengayunkan gadis berambut merah muda yang nyaris tidak berhasil mati. Gadis itu terhuyung-huyung musuh. Memutuskan untuk memanfaatkan momen ini, prajurit itu menerjang pedangnya tetapi peri melompat dan menghindari luka yang muncul di pipinya. Dia memukul musuh dan mendarat di tanah. Semua orang di sekitar menyusut karena takut. Tina mengerutkan kening darah berlari di pipinya. Musuh memperhatikan bahwa mereka telah berhasil melukainya. Gadis itu berpikir bahwa mereka lemah. Tetapi terlalu banyak dari mereka. Scottman memperhatikan bahwa peri itu dikelilingi pahlawan yang berpaling ke temannya hampir memukul dia dengan rai dari matanya. Pria itu meminta lawan bicara untuk melepas si rambut coklat yang berpaling dari musuh dan memahami tangannya. Dia menjawab bahwa dia harus terus menggunakan kekuatan kata-kata. Temannya memalingkan muka dan mengatakan bahwa mereka harus membuang harta dari inventaris karena kelebihan beban. Jika tidak mereka tidak akan melakukannya. Bisa melarikan diri dari dukun itu. Tidak ingin meninggalkan emas. Teman itu menatapnya dengan tidak senang dan bertanya sejak itu. Ketika dia tertarik pada lebih dari sekedar bunga, pahlawan mengatakan bahwa jika saja dia bisa mengatur waktu untuk masuk ke Secret Passage Anda memperoleh tingkat baru yang dikatakan. Pria itu mengatakan bahwa dia terlalu sibuk berusaha menghindari kematian. Tingkat mana meningkat dengan 50 karena penggunaan kekuatan kata-kata meningkatkan kekuatan kata-kata. Sang dukun terkejut. Melepas karangan bunga dan memeriksa jumlah mana. Scottman melawan musuh yang diteriaki pria itu. Mengapa temannya tidak menggunakan kutukan? Sang pahlawan menjawab bahwa dia ingin memeriksa sesuatu. Level 132 Alsia Saman Strength 436. Kecerdasan 137, Agility 33, Endurance 313, Mana 304. Mata pria itu melebar. Adalah mana yang dicapai lebih dari 300 yang berarti dia bisa menggunakannya. Anda mengeluarkan jam pasir dari gurun beku. Pahlawan mengangkat jam pasir dan menggunakan golem emas. Panggil bocah itu bertanya-tanya apakah Anda akan dapat memanggilnya. Dukun itu melihat pemberitahuan di Surprise Summon.
Golden Golem Guardian Dewa Kopia pilih kekayaan yang akan digunakan untuk memanggil kekayaan akan membentuk. Tubuh Golden Golem semakin banyak emas yang Anda gunakan semakin kuat serangannya dan lebih banyak stamina jika kekayaan dengan spesial. Karakteristik digunakan efek akan diterapkan pada golem setelah Anda mengingat golem hanya 50 dari kekayaan bekas. Akan dikembalikan bocah itu dengan ragu-ragu dia berteriak pada temannya untuk mengambil semua emas dari inventarisnya. Teman berpikir bahwa dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Si rambut coklat berbalik mencari sang pangeran si pirang. Bersembunyi di balik gunung koin, dukun memintanya untuk mengulurkan tangannya. Bocah itu bertanya kepada pisau apakah kelangsungan hidup adalah prioritas sekarang. Pangeran menjawab dengan afirmatif. Dukun itu memandang lawan bicara dan diminta meminjam emasnya. Si pirang membeku karena mengejutkan segala sesuatu di sekelilingnya bergetar. Para prajurit yang panik mereka melihat ke arah pahlawan si rambut coklat mengirim koin untuk pemanggilan yang dia tersenyum dan berteriak bahwa dia memilih semua emas idon. Dukun memamerkan giginya. Pria itu lebih suka memberikan segalanya daripada kalah pada orang lain. Sang pangeran rengek bahwa ini bukan bagian dari kesepakatan mereka. Si rambut coklat mengambil jam pasir yang memanggil golem emas. Lantai terpecah. Golem emas itu dipanggil makhluk besar yang muncul dari tanah yang dilihat oleh para penjaga. Dengan takjub mereka menjadi takut dan melarikan diri. Anggota guild terkejut bahwa orang-orang itu mengatakan bahwa mereka tidak dapat menangani monster ini. Level 9180 Transcendent Golden Golem. Makhluk itu menjulang di atas lawan monster ini jauh melampaui level yang bisa ditangani pemain. Brunet tersenyum dan mengacungkan jempol. Sang pangeran suram. Dukun mengatakan bahwa Eden Gold adalah yang terbaik efisiensinya. Yang terbaik. Alsia menyeringai temannya menatapnya dengan terkejut. Si rambut coklat mengatakan bahwa dengan semua harta dan Treasury Golem telah melampaui efisiensinya yang diharapkan berbeda dari Golden Sand Golem Brisel. Scottman bertanya apakah temannya benar-benar dukun. Dia menjawab bahwa dia adalah pemilik toko FL yang diperiksa pria itu. Berapa banyak waktu yang tersisa sampai akhir pemanggilan dan mengatakan bahwa mereka perlu punya waktu untuk melarikan diri dari golem yang ditampar. Tangannya di lantai. Alsia meyakinkan bahwa mereka punya banyak waktu. Dia tersenyum. Pria itu menoleh ke golem dan memesan itu untuk membersihkan jalan untuk melarikan diri dan mengeluarkan mereka dari sini. Hidup. Krun membanting tinjunya di atas meja. Orang botak itu furious. Dia berteriak bagaimana bawahannya membiarkan penjara itu merusak perampokan makam dan penculikan kerajaan. Keturunan pelayan memandang pemimpin dan menjawab bahwa ini adalah pekerjaan Alsia dan Elf. Sang pemimpin mengatakan bahwa hanya ada 2 dari mereka. Penjaga memandang sang tuan dan menjawab bahwa salah satu dari mereka hanya A. Monster. Tapi itu tidak semua. Raja kedua menatapnya. Pelayan itu mengatakan bahwa monster serangan telah muncul di dalam Treasury. Bahwa sang pangeran telah membuka. Pemimpin terkejut. Dia telah menerima pesan dari anggota guild. Tentara telah melaporkan golem Golden Golem dan bawahannya gugup. Semuanya mengguncang pelayan. Berasumsi bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Pemimpin guild berbalik untuk melihat lawan bicaranya dan bertanya lagi. Botak pria berasumsi bahwa bahkan fakta bahwa mereka telah menangkap temannya bisa menjadi rencana asli Alia. Raja itu terkejut bahwa dukun itu awalnya bertujuan untuk mengambil pangeran. Penjaga menyipitkan matanya, memeriksa penjara dan menemukan lorong melalui lantai. Berapa banyak orang yang tahu tentang lewat rahasia sendirian Treasury. Sang pemimpin dengan gugup menggigit jarinya. Dia bertanya-tanya siapa yang telah membocorkan informasi tentang sang pangeran. Pelayan itu bertanya apakah nama R itu akrab baginya. Krun terkejut bahwa itu benar-benar si kecil dengan kelas mage. Penjaga tampak serius mengatakan bahwa penyihir bersikeras bahwa itu karena pencarian tetapi ada A. Desas-desus bahwa dia melakukannya karena barang-barang dari bunga-bunga yang dipandang oleh pemimpin itu. Memandang lawan bicara dalam kebingungan dan ditanya lagi. Raja marah dan diperintahkan untuk menyingkirkan pengkhianat itu. Segera mereka membeku mengingat golem semuanya mengguncang lawan bicara menjadi gugup dan berlari ke jalan. Mereka berdiri di atas benteng dinding dan menatap Krun kagum. Golem emas besar membawa para pahlawan menjauh dari kastil sang dukun. Menghela nafas dengan puas, pemandangan kota terbuka di hadapan mereka. Si rambut coklat tersenyum membaca pemberitahuannya. Teman meliriknya. Alsia senang dia bisa memberi perintah kepada golem. Durasi golem yang dipanggil 14 menit 23 detik. Para teman memandang Samon dan bertanya tentang tindakan selanjutnya yang ditiru pahlawan dan memerintahkan makhluk itu untuk menghancurkan dinding benteng dan bergerak menuju Alia. Sebuah pesanan baru diterima golem yang berputar kepalanya dan menabrak benteng. Si rambut coklat menonton dengan puas. Elf itu mengagumi dukun dan temannya. Kagum dengan kekejamannya, sang pangeran berduka. Alsia escape up operasi perbendaharaan keluarga kerajaan Eden. Pemimpin dan subjeknya melihat sekeliling. Pemimpin bertanya jika ada berita dari kelompok pengejaran. Pria itu menjawab bahwa golem yang memasuki hutan suar tiba-tiba menghilang. Raja meraih kepalanya.
anggota guild menyarankan agar golem itu awalnya tidak dimiliki oleh pemain tetapi oleh keluarga kerajaan dan mungkin departemen keuangan adalah tempat di mana mereka dipenjara. Reruntuhan Krun mengatakan bahwa dukun itu telah merencanakan segalanya sejak awal. Dia terkejut bahwa tidak ada harta karun di sini karena tempat ini tidak terlalu cocok untuk memenjarakan monster. Pria itu melihat pemberitahuan. Kejutan Aik, Dewa Wali Kerajaan Idan, terbangun dari tidurnya karena keributan. Aice sangat marah saat dia memperhatikan bahwa harta karunnya telah menghilang. Sang raja takut, semuanya mengguncang. Para pemain mendongak dalam ketakutan. Sebuah suara terdengar. Siapa Anda? Teman-temannya membeku. Anda telah mendengar suara makhluk kuno yang Anda jatuh ke dalam keadaan ketakutan yang tidak berdaya. Kelemahan sang pemimpin merasakan tekanan luar biasa. Aik mengira Anda akan menjadi perampok. Suara itu menuntut jawaban yang rusak. Memperkenalkan dirinya sebagai Raja Negara Beruang Coklat itu. Naga itu mengatakan itu. Dia belum pernah mendengarnya. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sini. Pria botak itu tidak punya waktu untuk menjawab. Aice berasumsi bahwa kerajaan telah jatuh. Dia mengatakan bahwa ini diharapkan karena mereka percaya bahwa kemalasan itu selamanya dan mereka menjadi raja. Dengan gugup mengatakan bahwa tempat ini milik mereka sekarang. Naga bertanya di mana semua harta karun mereka yang didedikasikan untuknya telah pergi. Para pemain terkejut. Kiper mengatakan bahwa harta karunnya dulu ada di dalamnya. Tempatkan. Sang pemimpin terhuyung-huyung. Dia berpikir bahwa ini adalah perbendaharaan kerajaan. Naga itu menjawab bahwa dia bisa mengerti ketika mereka menggunakan beberapa, tetapi ternyata perbendaharaan telah dijarah. Kiper itu jengkel oleh ini, tetapi dia akan memberi raja kesempatan. Yang ditanya pria botak itu lagi dengan terkejut. Aik menjelaskan bahwa dia harus menebus kehilangan harta yang hilang sebagai raja baru, maka dia akan menutup mata terhadap kesalahannya. Pria itu tegang. Dia berseru bahwa mereka berseru bahwa mereka berseru bahwa mereka berseru juga korban. Jadi mengapa menghilangkan kemarahan mereka pada mereka yang diperintahkan untuk menangkap pencuri? Kalau tidak dia akan pergi keluar untuk mencari sendiri. Di bumi bergetar lagi. Para pemain menutupi kepala mereka dengan tangan mereka. Pemimpin guild berjanji untuk melakukan semua yang dikatakan penjaga, bahwa dia harus dipatuhi dari orang-orang yang selalu harus terancam membuat mereka bertindak. Krun berkeringat. Subjeknya menunggu karena takut. Naga itu mengatakan bahwa dia akan menunggu hasil. Raja kedua panik. Dia mengutuk durasi summon golem, mengakhiri bahwa pemanggilan dibatalkan setengahnya. Bahan-bahan dikembalikan dan ditempatkan dalam inventaris. Batas kapasitas inventaris terlampaui. Barang acak yang tumpah ke lantai hutan Gunung Suar. Sebuah gunung emas berbaring di depan teman-teman yang disukai pangeran. Kembalinya harta karun. Scottman memandang temannya dan bertanya apakah dia selalu memainkan permainan ini untuknya. Kemampuan dukun menjawab bahwa dia biasanya mengelola toko bunga. Rekannya bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan emas. Karena mereka tidak bisa hanya meninggalkan semuanya di sana. Si rambut coklat mengerutkan kening dan setuju bahwa mereka tidak bisa meninggalkannya secara acak. Pelintas oleh dukun mendekati harta itu. Ketika peri berdiri di belakangnya, pahlawan berpikir bahwa itu akan bersikaplah hebat untuk menyembunyikan apa yang tidak bisa dia ambil sekarang. Gadis itu menawari dia ide yang berbalik untuk menatapnya. Tina tersenyum. Pahlawan tampak tegang yang dia sarankan untuk meminta bantuan para orc setempat karena mereka pasti tahu tempat seperti itu. Alsia mengklarifikasi bahwa gadis itu ingin bertanya kepada mereka yang mereka bunuh tanpa ampun. Scottman bersandar pada temannya dan berbisik kepadanya bahwa peri itu sangat aneh yang dipikirkan pahlawan itu. Kemudian dia tersenyum dengan senang hati dan menjawabnya adalah ide yang bagus. Temannya terkejut. Hutan Gunung Suar, tempat di mana para orc tinggal di monster yang dijalankan pergi karena takut. Mereka berteriak bahwa para elf dekat. Mengapa mereka kembali setelah pembantaian ketiganya memblokir orc? Secara pahlawan memandang mereka dengan tenang sementara peri menunjukkan pedangnya. Pahlawan mengatakan bahwa dia datang dengan permintaan. Brunette menuju ke arah harta yang monster dengan patuh mengikutinya palsu dan menatap emas orcs. Terkejut pria itu mengatakan bahwa dia telah membawa mereka berdua justru karena Alsia ini telah beralih ke monster. Di belakangnya ada gunung koin yang monster bertanya apa yang dijawab pahlawan bahwa semuanya berasal mereka, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengambil semuanya. Karena itu dia ingin meninggalkannya untuk diamankan. Orc memandangnya. Lawan bicara terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar ingin meninggalkan emas bersama mereka. Pria itu menjawab dengan tegas dan ditanya apakah mereka memiliki tempat yang cocok. Para orc saling memandang karena takut. Mereka tersenyum dan meyakinkan bahwa sarangnya warriors mereka adalah tempat teraman. Dukun itu segera menolak ide ini yang mengatakan bahwa Tina sendiri dapat membunuh mereka. Semua monster kesal. Pahlawan itu menoleh ke temannya. Dia mengatakan bahwa peringkat sering menyerang orc si berambut coklat. Mengerutkan kening dan berpikir bahwa mereka membutuhkan tempat yang lebih baik. Orc memandang dukun dan mengatakan bahwa mereka memiliki satu tempat dalam pikiran Bang Suar yang mengatur wilayah hutan Suar, meskipun para orc adalah satu-satunya pelanggan. Brunette bersandar ke arahnya dengan buruk dan bertanya lagi. Orc itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa ada satu masalah, itu adalah Goblin. Bang pria itu mengerutkan kening dan bertanya apa yang salah. Dia menoleh ke temannya. Dia terkejut bahwa dukun itu tidak
Bertemu goblin tunggal selama ini semua orang beralih ke peri yang dia katakan bahwa goblin sangat serakah dan saat itu datang ke emas mereka tampaknya menjadi gila. Orc menambahkan bahwa pada saat yang sama mereka adalah penguasa yang sangat baik dari mekanisme yang digunakan. Untuk menjaga harta tetap aman, pahlawan mengalihkan pandangannya ke Orc dan bertanya apa masalahnya sebagai tanggapan dia mendengarnya. Gutgoins adalah ras yang secara alami cenderung berbohong. Ada kemungkinan besar ditikam di. Kembali si rambut coklat berdiri di seberang Orc Alsia bertanya mengapa dia menyebut tempat ini bang. Kemudian monster itu menjawab bahwa harta karun disimpan di sana dengan aman. Dia memandang dukun dan meyakinkannya bahwa dia pasti akan. Baik, si rambut coklat bertanya apakah dia berada di cahut dengan goblin. Sang Orc menjawab bahwa dia tidak ingin mati, maksudnya bahwa bahkan jika goblin menipu mereka, mereka akan dapat mengambil kembali mereka. Monster-monster terkulai, elf itu memandang mereka dengan sangat buruk dari atas bahu pahlawan. Scottman memandang temannya dengan bingung dan bertanya apa yang terjadi di jalan ke kastil. Pria itu mengulurkan tangan untuk emas yang dia katakan sebelum mengalahkan goblin, mereka harus terlebih dahulu berbicara dengannya. Alsia memberi para orc segelintir koin dan memerintahkan mereka untuk membawa mereka ke bank dan memanggil sesama suku mereka. Lindungi sisanya orc dengan cepat menyetujui ngarai yang dalam. Monster itu memimpin para pahlawan melewati mekanisme berkarat yang tidak dia katakan kepada mereka untuk pindah karena ada banyak perangkap yang mereka berhenti di depan gerbang. Para teman menatap loudspeaker. Sebuah suara bertanya siapa di sana. Orc itu menjawab bahwa dia telah membawa klien. Suara bertanya apa yang membawanya. Di sini monster itu menjelaskan bahwa klien hari ini bukan dia tetapi peri di belakangnya. Suara itu tidak senang. Di sini pahlawan itu mengerutkan kening. Orc yang diulangi dalam kebingungan bahwa itu adalah klien bank. Dukun itu tampak tegas dan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan barang-barangnya karena diamankan. Gerbang terbuka sedikit mereka masuk ke dalam. Suara ditanya mengapa para elf membutuhkan hal seperti itu. Teman-teman terkejut. Goblin kecil dalam setelan jas yang berdiri di depan mereka. Dia bertanya lagi dengan terkejut, apakah mereka benar-benar ingin menggunakan bank manajer bank goblin hutan suar. Cabang dan PC Chandler sang pahlawan menatapnya dan bertanya apakah mungkin goblin meyakinkannya bahwa itu mungkin. Hanya saja para elf selalu menjadi musuh. Bersumpah mereka sepanjang hidup mereka melarikan diri dari serangan elf. Brunet menoleh ke Tina. Dia mengatakan bahwa dia telah mendengarnya dari para tetua karena goblin adalah makhluk itu menghancurkan lingkungan alami yang dia tatukan haus darah yang dia katakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk memisahkannya. Kepala dari tubuhnya karena Alsia ingin bekerja dengannya. Goblin gemetar. Dukun itu bersandar padanya dan sarankan. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Si rambut coklat memandang manajer dan mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk menyerangnya. Dia menjawab bahwa dukun itu berbicara seolah-olah dia bukan elf sama sekali. Pria itu mengangguk bahwa goblin terkejut. Itu pahlawan bertanya peri untuk melepas penyamarannya. Gadis itu kesal dan mengatakan bahwa itu cocok untuk teman-temannya. Dengan suara bulat membantah kata-katanya. Chandler memandangi dukun dengan ketakutan dan bertanya apakah dia adalah iblis. Alsia meyakinkannya bahwa dia adalah manusia. Goblin terkejut. Pria itu melepas telinganya di bawah pandangan kesal gadis berambut merah muda itu. Manajer itu mengatakan itu semuanya baik-baik saja karena orang-orang mirip dengan goblin dalam kelicikan dan pengkhianatan mereka. Satu sama lain, Bangkir bertanya apa yang ingin ditinggalkan pahlawan untuk diamankan. Emas adalah barang berharga yang dilakukan pria itu. Menjawab bahwa itu adalah emas yang tidak bisa dia gunakan sekarang. Goblin tertawa bahwa itu adalah uang tunai hitam. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia telah mendengar dari pemimpin orc bahwa bank memiliki masalah kepercayaan. Lawan bicara berbohong bahwa tidak ada masalah. Dukun mengerutkan kening dan bertanya apakah dia perlu melihat barang untuk setoran. Manajer mengikuti pahlawan yang mereka mencapai gunung koin. Goblin kagum pada volume harta karun yang dia berseru bahwa bahkan brankas bank tidak miliki. Sebanyak itu. Alsia mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengambil semuanya sehingga dia ingin meninggalkannya di bank. Manajer menatapnya dan bertanya bagaimana itu sampai di sana. Pria itu terlalu malas untuk menjelaskan. Dukun itu memperkenalkan si pirang kepada goblin sebagai mantan pangeran Idan. Dia mencatat bahwa dia masih seorang pangeran yang ditanyakan oleh goblin apakah itu negara. Dari beruang coklat. Sekarang si rambut coklat memandang Bangkir dan mengatakan bahwa dia benar dan disitulah mereka memiliki mengambil harta karun yang digosokkan oleh goblin. Menyerahkan bahu sang pangeran dan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan emas atas namanya dan Pisos. Bangkir setuju. Monster menoleh ke gunung dan memutuskan untuk memeriksa keasliannya. Dia mengambil koin di tangannya dan dikagumi bahwa itu adalah kemahiran yang sangat tinggi. Namun dia merasakan jejak yang aneh. Sang pahlawan menjulang di atasnya dan memintanya untuk tidak menemukan kesalahan. Goblin mengatakan bahwa dia bisa mencium darah binatang yang dia lihat pada koin dengan takjub dan bertanya di mana mereka memiliki. Dapatkan itu. Dukun dan sang pangeran menatapnya dengan terkejut dan mengulangi bahwa itu adalah perbendaharaan kerajaan. Keluarga manajer berbalik dan berkata dengan senang bahwa emas ini berbau seperti kadal sialan si rambut coklat itu. Terkejut dia mulai berkeringat. Apakah naga benar-benar ada? Elf bersemangat menatap pria itu dan mengatakan itu
Seorang pria biasa seharusnya tidak memiliki ini, itu adalah harta karun naga yang semua orang kaget menatapnya dan mengatakan bahwa itu. Ternyata naga benar-benar ada, kemudian dia berbalik dan menambahkan bahwa itu adalah masalah yang benar-benar pemilik. Tentu saja harta karun troll itu berteriak itu dan siapa di dunia San akan berani membuka harta karun naga. Tiba-tiba sebuah jendela baru muncul, dikatakan bahwa lawannya berbohong, pemuda itu berpikir bahwa dia berbohong dan tidak. Blues kemudian dia melihat troll itu, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima ini sebagai deposit yang tidak ingin dia putar. Urat Dragon melawan mereka, protagonis marah dan troll itu mengatakan bahwa dia tidak peduli berapa banyak yang mereka berikan. Sebagai suap, pemuda itu mengira dia hanya ingin menidurkan mereka, tidak peduli apapun yang terjadi pada pria kecil itu berbalik dan berkata. Dia tidak akan menerimanya, mereka bisa mengambilnya dan pergi atau hanya melemparkannya ke suatu tempat, itu tidak masalah baginya karakter utama. Menatapnya dan berkata bahwa kemudian dia tidak bisa mengubah apapun yang troll itu sangat terkejut dia berbalik dan ditanya lagi dan pemuda itu menatapnya dan mengatakan bahwa dia mengerti bahwa dia tidak ingin mengambil risiko jadi dia tidak akan memaksanya. Orang-orang di latar belakang berpikir bahwa dia telah menyalakan mode iblis ketika dia terlihat seperti iblis. Kemudian pria itu naik ke koin dan mengatakan bahwa meskipun itu bermasalah masih ada cara untuk transport mereka. Troll bertanya apa yang dia bicarakan dan dia menjelaskan bahwa dia harus menghabiskan jumlah yang layak dari emas, tetapi dia tidak peduli selama dia memiliki setidaknya segelintir. Dia mengerutkan kening itu mengatakan kepadanya untuk tidak menggertak, tetapi itu. Guy menjawab bahwa dia tersinggung karena dia akan kehilangan begitu banyak, tetapi dia hanya harus kurang serakah dan kemudian dia menempatkan tangannya keluar dari layar. Dia memanggil perhiasan golem-golem emas digunakan untuk material troll menonton ini. Emas itu menghilang begitu cepat. Dia membuka mulutnya dan mulai berpikir bahwa dia menghilang itu adalah emasnya. Lagi pula dan pemuda itu sudah berada pada batasnya. Dia pikir dia harus segera memutuskan dan dia harus memiliki kunci keberuntungan, kalau tidak, itu buang-buang emas yang tiba-tiba troll berteriak baginya untuk berhenti. Dia punya saran yang dia lihat pria itu dan berkata bahwa dia adalah pria yang sangat pintar yang dia tolak kepadanya. Dia terus mengatakan bahwa dia setuju bahwa mereka tidak pernah peduli. Yang awalnya memiliki deposan pergi, dia akan mengurusnya. Kemudian dia terus berteriak bahwa ini bisnis sangat berisiko sehingga dia ingin memastikan bahwa kompensasi yang wajar akan mengikuti. Pemuda itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia seharusnya mengatakan ini sejak awal, tetapi kartu adalah kartu yang telah Anda ikuti dalam perjanjian. Cabang Bank Goblin Hutan Anda telah menjadi klien Bank Goblin. Bank Goblin tidak dapat dipercaya. Hati-hati mereka berjabat tangan. Pria itu mengatakan bahwa dia akan senang bekerja sama dan Goblin menjawab bahwa dia hanya perlu melakukannya. Percayalah padanya dan dia sudah berpikir bahwa tidak pernah dalam hidupnya dan Goblin berpikir bahwa dia akan berhati-hati untuk merampoknya. Danaknya kemudian dia berbalik dan berkata bahwa dia akan memanggil sisa Goblin untuk mentransfer semuanya ke bank lemari besi. Bank mereka dibedakan dengan keamanan kelas 1. Mereka menggunakan teknologi terbaru untuk memastikan tingkat perlindungan 30 perangkap yang tepat siap dan menghancurkan penyusup dalam hitungan detik. Karakter utama menatapnya, dia terkejut. Dia bahkan membaca naga itu kemudian Goblin berbalik dan berkata tetapi tidak ada yang lain. Makhluk pasti bisa menembus lemari besi mereka. Pemuda itu menjawab bahwa dia percaya. Pada saat itu dia tersenyum dan berkata bahwa benar bahwa dia tidak bisa dipercaya tetapi lebih merupakan mekanisme pertahanan dan bahwa itu bahkan tidak layak untuk dicoba. Tarik sesuatu yang meragukan. Goblin bangun sedikit tegang dan mengatakan bahwa tentu saja dia tidak akan melakukan itu dan itu. Screen mengatakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya bahwa rekannya terus menonton ini dan berpikir bahwa dia bermain sekarang cocok untuknya daripada bekerja di toko bunga kota. Kantor utama permainan pintu masuk. Kelompok setelah serangan terhadap negara orang beruang coklat mulai berdiskusi di kantor bahwa itu benar-benar dia. Bahwa beruang coklat telah menyerang negara itu. Protagonis duduk di meja dan mengatakan bahwa itu adalah dia itu. Dia telah mengunjungi kantor utama untuk membuat materi promosi dan mengumumkannya bergabung dengan tim yang dilihat. Pria itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia senang melihatnya meskipun mereka sudah bertemu. Namanya adalah Kim Dupo. Dia adalah manajer perekrutan dan hanya pemotretan profil dan wawancara yang direncanakan hari ini yang akan terjadi digunakan sebagai bagian dari siaran pers resmi. Orang itu mengatakan bahwa dia mengerti semua orang itu memandangnya dan mengatakan bahwa dengan cara dia tidak menyamarkan dirinya untuk menyembunyikan identitasnya. Mengapa protagonis menjawab itu? Mereka hanya menggunakan topeng karena banyak orang mulai mengenalinya di jalan. Mereka melanjutkan. Dialog manajer mengatakan bahwa mengingat situasi yang telah terjadi, dia pikir itu akan menjadi ide yang baik untuk menyembunyikannya. Identitas yang dijawab oleh pemuda itu bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pria itu sedikit terkejut dan mengatakan bahwa dia penasaran mengapa dia memasuki wilayah mereka. Pria itu sangat marah dan mengatakan bahwa mereka menculik seorang karyawan toko bunga. Manajer terkejut dan berpikir ini benar-benar alasan untuk menghancurkan kota. Kemudian dia menjadi takut dan pikir dia sangat menakutkan, namun berapa banyak orang yang bisa membanggakan kinerja yang luar biasa di dunia baru. Lalu dia memejamkan mata dan berpikir bahwa dia tidak percaya bahwa orang seperti itu adalah pemain. Ini sangat indah.
Yang luar biasa tidak mengerti apa yang terjadi, kemudian pria itu berdiri untuk saat ini dan mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan kasus pemasaran. Setelah dia mengambil foto profil, si rambut coklat memandangnya dan bertanya apakah sudah terlambat. Dia menjawab, itu tentu saja bukan, karena hal yang paling penting sekarang adalah foto profil, dan dia memandangnya dan mengatakan bahwa itu adalah waktu bagi mereka untuk pergi ke studio. Mereka datang ke pemotretan karakter utama yang diletakkan di atas jaket bomber dan mengatakan bahwa seragam tim terlalu kecil untuknya, dan pria itu menjelaskan bahwa itu adalah ukuran XL. Lain kali mereka akan mempersiapkan ukuran 2XL. Lalu dia menatapnya dan mengatakan bahwa pertama-tama mereka akan merias wajahnya dan kemudian mulai menembak. Pria itu setuju. Gadis mendatangi mereka. Dia mengatakan bahwa dia akan merias wajahnya. Karakter utama mengatakan bahwa dia mengandalkannya dan saya. Manajer berdiri di sebelahnya dan berpikir bahwa masa depan organisasi yang hebat tiba-tiba bersamanya. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia telah datang. Pemuda itu berbalik bertanya-tanya mengapa begitu cepat. Itu adalah Lee Xuan, seorang anak laki-laki yang utama, pemain dan salah satu peringkat terbaik di negara ini, dan luar negeri mendatanginya. Dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk melihat di Alicia karena ada banyak desas-desus tentang dia. Mereka mengatakan bahwa dia menjadi model utama tim yang dia inginkan. Pastikan dia membuat pilihan yang tepat. Manajer memandangnya dan berpikir bahwa dia jelas akan memulai berjuang karena sekarang dia bukan yang terbaik di tim dan orang lain telah menjadi dia dengan keras. Dia berkata bahwa dia bertanya pria untuk tenang, tetapi dia hanya bertanya di mana dia berada. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa dia saat ini sedang merias wajahnya untuk syuting. Dia terkejut. Karakter utama mendatanginya. Dia tampak menakutkan. Ditanya kemana syuting itu akan dilakukan. Tempatkan. Manajer menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa itu akan terjadi di ruangan yang sama. Dia sendiri berpikir itu. Dia sangat takut. Karakter utama mulai melakukan push up. Diminta untuk menunggu sedikit sehingga dia bisa memompa miliknya. Otot. Pada saat itu bocah itu berpikir bahwa ini adalah pemain yang sama dan meminta maaf. Dia memandangnya dan tidak mengerti apa yang terjadi, dan pria itu bangkit dan bertanya apakah dia benar-benar pemimpin T1. Tim mengatakan bahwa dia sangat terkenal. Dia telah mendengar tentang dia. Kemudian dia berbalik dan menyebut namanya dengan wajah serius. Bocah itu takut dan berkata bahwa dia senang bertemu dengannya. Mereka saling memandang dengan tegas. Manajer saya berlari dan mengatakan itu. Dia datang ke kantor karena dia mendengar bahwa dia akan syuting hari ini. Pria itu bertanya lagi apakah itu benar, maka dia tersenyum dan berkata terima kasih. Bocah itu tersenyum mundur dan berkata bahwa Anda dipersilakan. Fotografer itu muncul dan berkata bahwa itu adalah waktu bagi mereka untuk mulai syuting. Dia berbalik dan berkata bahwa dia akan pergi. Lalu dia berbalik ke bocah itu. Dia mengatakan bahwa dia kemudian akan pergi ke ruang kapsul. Dia ingin melakukan pencarian. Protagonis menjawab bahwa mereka melihat selanjutnya waktu, dan bocah itu baru saja melarikan diri dari pria itu. Menoleh ke manajer dan mengatakan bahwa mereka lebih sopan daripada yang dia pikirkan. Lalu dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa ada beberapa rumor buruk di internet. Dia sedikit gugup tapi dia senang itu semuanya berjalan dengan baik, dan pria itu sangat terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana pria seperti itu bisa gugup. Protagonis diceritakan tentang apa yang terjadi di negara beruang coklat, dan departemen pemasaran menulis pers rilis, dan akhirnya tim permainan secara resmi mengumumkan perekrutannya serta situasi di negara Brown Bear dan memposting foto profil keren online. Pria itu mengenakan riasan yang dikelilingi oleh bunga dan telanjang dada. Pemberitahuan baru muncul di layar. Anda melihat golem yang merusak dinding benteng bukanlah cukup untuk Guy untuk mengalahkan liga profesional, dan apakah dia benar-benar memanggil golem itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai pemain. Tidak peduli seberapa besar Anda membenci Guild Beruang Coklat, Anda tidak boleh mengabaikan peringkat mereka dengan benar. Saya mengenal seseorang yang ada di The Brown Bear Guild. Dia mengatakan bahwa bahkan mereka dihancurkan oleh orang-orang. Golem ini sedang mendiskusikannya dengan panas. Membangkitkan komunitas online itu bukan hanya tentang negara beruang coklat, tetapi tentang golem juga. Setelah protagonis mengatakan bahwa bukan dialah yang memanggilnya, debat itu mereda. Orang-orang memandang patung besar yang baru itu. Informasi di layar lagi diskusi. Hei, saya melihatnya menuju ke Alia dengan golem. Apa yang gila? Saya juga melihatnya. Tapi itu terlihat lebih kecil daripada foto atau video, dan sepertinya sama bagi saya. Pria itu tertangkap dengan golem lagi. Rumor mulai menyebar lagi dan lebih banyak orang yang ingin melihatnya di Liga Dunia. Baru ia melangkah maju memberi hormat dan berkata seperti yang saya harapkan dari toko bunga adalah yang terbaik di sekitarnya ditutupi bunga semua kecuali satu orang. Golem besar berdiri di level kota 15. Golem emas dipanggil. Sang protagonis berdiri di sebelahnya. Sebuah peri datang. Terserah dia dan mengatakan bahwa selama ketidakhadirannya, mereka dapat menguasai keterampilan memanggil yang luar biasa. Pria itu menjawab. Itu sebabnya dia memanggil yang lebih kecil yang menurutnya akan menyenangkan untuk menggunakannya untuk menjaga kota atau pekerjaan berat. Scottman menatapnya dan mengatakan bahwa dia tidak punya batas waktu, tetapi pria itu menjawab bahwa itu karena yang besar jumlah perhiasan yang digunakan waktu itu. Dia pikir jika dia tidak membatalkan pemanggilan dan memasukkan lebih banyak perhiasan, akan meningkatkan. Pria itu kemudian mendongak dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki sumber daya yang cukup sekarang untuk menjadikannya besar. Peri mengatakan bahwa mereka membutuhkan tenaga kerja sekarang untuk mengolah tanah. Kemudian dia berbalik ke samping dan bertanya siapa orang-orang ini. Ada 3 pria yang berdiri di depan mereka.
protagonis mengatakan bahwa mereka adalah tahanan dari penjara negara itu. Dan seekor beruang coklat ini adalah pangeran bekas kerajaan bernama Piso dan dikelilingi oleh parasit. El menjawab bahwa dia mengerti tenaga kerja baru pria itu terkejut. Dia meminta para pekerja parasit menambahkan bahwa saya sedang berbicara. Royalty Anda harus bersikap sopan, tetapi pri itu menatapnya dengan wajah marah, matanya menyala dan dia bertanya apakah dia benar-benar mengira dia harus menundukkan kepalanya. Beraninya seekor prin yang kehilangan negaranya karena perbedaan berdiri tepat depan protagonis berperilaku seperti ini. Pria itu memandang semua ini dan bertanya dengan senyum bagaimana dia tahu dan saya mengatakan bahwa saya menebak karena jelas mereka mengatakan bahwa kerajaan yang hancur mulai membusuk dari dalam. Orang-orang di depannya terkejut, kemudian dia berbalik dan berkata kepada orang itu mengapa orang-orang yang kurang ajar ini mengikutinya semua. Jalan di sini bukan semua bangsawan di sana yang membantai. Pria itu terkejut, kemudian dia memandang mereka dan mengatakan itu. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi ke bangsawan yang masih hidup dan sepupunya menolak untuk membiarkan mereka masuk ke dalam mereka. Wilayah mereka memiliki rasa jijik yang dalam untuk keluarga kerajaan ini. Sang pangeran menangis di depannya, kemudian dia menoleh ke kerumunan orang dan bertanya siapa mereka dan orang-orang pada saat itu berdiri kaget dan melihat segala sesuatu di sekitar. Karakter utama menjelaskan bahwa ia membawa para pemain ini dari negara beruang coklat melarikan diri dari tahanan. Ini adalah orang yang sama yang dia dengar. Dia menambahkan bahwa mereka ingin menetap di sini. Pri itu terkejut, dia mulai mendapatkan marah dan mengatakan bahwa kemudian dia akan mulai dengan pendidikan moral mereka, tetapi pria itu menoleh padanya dan mengatakan bahwa dia perlu tunggu sedikit. Jika dia melakukannya maka mereka menatapnya dan mengatakan bahwa dia perlu menelepon mobil baru yang Anda terima. Pesan dari Alsia. Dia bertanya apakah pria itu bebas. Anda harus pergi ke toko bunga sebentar. Dan bertanya apa yang terjadi. Protagonis bertemu dengannya dengan wajah yang tidak senang dan mengatakan bahwa disinilah dia. Saat itu dia menatapnya dan berkata bahwa para pemain telah datang yang ingin tinggal di sini. Dia tahu semuanya seperti tidak ada orang lain yang bersandar lebih dan mengatakan bahwa jika demikian dia bisa mengandalkannya. Maka dia mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia mengadakan kelas reguler untuk penduduk potensial. Pemuda itu terkejut, dia memandangnya dan mengatakan dapat melakukan kuliah seperti itu, dan pria itu menjawab tentu saja, tetapi dia tidak memiliki asisten seperti itu. Kemudian dia menunjuk sang pangeran dan pelayannya dan mengatakan bahwa dia harus menjaga orang-orang ini. Mereka akan tinggal di sini selama beberapa waktu sehingga dia harus memberitahu mereka tentang hal-hal itu. Harus lebih berhati-hati saat tinggal di sini. Pria itu tersenyum dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikannya. Tidak ada yang terjadi di kebun jika tidak ada. Elf menjawab bahwa tentu saja roh itu senang. Pohon ilahi dalam kondisi sangat baik berkat usahanya. Dia berbalik dan mengatakan dia senang. Semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa saat sebuah desa, seorang gadis berdiri di dekat sebuah rumah dan berteriak bahwa itu melegakan. Mereka ada di sini, bahwa mereka mengalami kemalangan. Dia memegang sekeranjang bunga. Pria itu bersandar padanya dan ditanya apa yang terjadi dan gadis itu mengatakan bahwa manajer tim pergi dan membuat kekacauan di sini. Pemuda itu bertanya mengapa mereka muncul di sini dan dia menjawab bahwa dia ingat orang-orang yang bekerja di SOM. Mereka mengucapkan beberapa kata aneh tentang bakat monopoli. Orang itu meraih kepalanya dan bertanya apa artinya perwakilan resmi dari tim permainan yang tetap di SOML. 3 pria berdiri dan diminta untuk mencabut larangan anggota komunitas yang mereka coba bujuk. Protagonis berteriak bahwa dia tidak tahu bahwa ada banyak orang berbakat di komunitas, tetapi dia mengatur monopoli dari luar bukanlah terlalu banyak untuk memblokir perekrutan tim permainan, dan orang itu hanya bertanya apa yang mereka sedang berbicara tentang. Mengapa dia harus mendengarkan ini. Mereka berdiri di depannya dan terus mengatakan bahwa dia adalah bosnya, tetapi dia mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa mereka salah. Dia tidak memiliki hubungan dengan anggota kelompok, tetapi jawaban mereka tidak memuaskan. Mereka mulai berteriak, lalu mengapa semua pemain menolak perekrutan yang dia dengar bahwa kondisinya untuk bergabung dengan guild termasuk larangan kegiatan luar. Yang terkejut dan ditanya lagi. Kemudian dia menghubungi pemain Breeze lagi yang bertanya apa yang terjadi. Pria itu mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan manajer tim yang mereka inginkan merekrut anggota komunitas. Pria itu menjawab bahwa ini adalah masalahnya, tetapi dia juga punya alasan untuk menyelamatkan mereka yang dulu hampir tunawisma dan melindungi mereka di dunia baru. Pria muda itu memandang layar dan mengatakan bahwa tidak ada yang tidak benar sama sekali, tetapi pria itu menjawab sehingga dia memutuskan untuk bertindak demi anaknya. Kecewa dan mengatakan bahwa dia tidak boleh telah melakukan itu, dan pria itu menjawab bahwa kehidupan permainan mereka telah berakhir di hutan sebelum dia sampai di sana, sehingga mereka ingin setidaknya membayarnya kembali dan memusatkan semua perhatian mereka padanya, mereka pada para pemain pro gaming tim. Dan kemudian dia menambahkan bahwa komunitas adalah guild yang ada untuk melayani. Alia bocah itu tidak menjawabnya. Begitulah cara kerjanya dan orang-orang di depannya berdiri kaget. Lalu dia mengetuk layar dan mengatakan bahwa mereka bisa melanjutkan merekrut jika mereka ingin. Dia meminta untuk menghubungi orang itu dengan nama yang dia bicarakan. Sekarang dia adalah guild Master of the Community. Para pria terkejut. Mereka berpikir bahwa dialah yang bertanggung jawab. Kemudian dia membungkuk dan mengatakan dengan jelas bahwa karena itu mereka seharusnya tidak lagi mengganggu karyawan toko bunga. Para pria mengangkat tangan mereka.
melangkah mundur dan berkata bahwa mereka memahami semua yang Golem mengambil langkah maju bocah itu akhirnya. Semua faktor menjengkelkan hilang, mereka datang ke padang pasir, dia mengatakan bahwa dia telah memanggilnya dan juga bisa menggunakan Goblin Bag. Dia duduk tepat di atas dan melihat ke depan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menemukan penyimpanan rahasia yang juga ditambahkannya. Bahwa sulit untuk menemukan satu petunjuk pada tingkat ini, seluruh gurun dapat digeledah. Dia terus melihat ke depan dan mengatakan bahwa penyimpanan ada di penjara bawah tanah. Lakukan, lokasi tidak mungkin berubah tiba-tiba, saya yakin, tetapi di suatu tempat di dekatnya. Mereka mendekati semacam kaktus yang tiba-tiba naik pasir. Dari sana kaktus adalah ekor seseorang tetapi juga kartu. Monster kadal kaktus yang berburu para pelancong dan hewan. Kadal besar terbang langsung ke dalamnya. Karakter utama marah dan menyuruh Golem untuk menyerang, kemudian dia melompat dan terbang lurus ke bawah berpikir bahwa serangan Golem juga perlambat. Monster besar itu berayun dan mengenai kadal. Sang protagonis menyaksikan dari samping dan berpikir bahwa dia sangat lambat. Kemudian dia berlari ke depan dan berteriak bahwa ini bukan monster level tinggi sehingga dia bisa melakukan semuanya sendiri. Terkejut oleh kadal lalu sesuatu meraihnya, itu adalah protagonis yang dia pegang di dekat ekornya dan meneriakkan itu. Dia tertangkap kemudian memerintahkan Golem untuk menyerang dan dia merendamnya dengan satu pukulan. Dia terbunuh. Pria itu mendongak dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan monster yang lemah seperti itu karena levelnya rendah. Saya bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaikinya. Dia melihat ke samping, ada ekor dan kaktus di dekatnya. Memahami mata yang dia lihat Golem dan berkata bahwa dia ingin menambahkan beberapa bunga ke Golem. Seluruh Golem ditutupi dengan bunga. Jika dia menanam bunga di dalamnya, dia bisa mengubahnya menjadi taman bunga yang bergerak. Dia beralasan bahwa dia hanya tidak tahu apa proporsi untuk mencampur bumi dan emas untuk ini karena awalnya bumi dan batu memenuhi syarat untuk memanggil emas. Golem ada layar di depannya. Dia melihatnya, materi ini tidak cocok untuk memanggilnya. Ingat bagaimana dia baru saja mulai mengumpulkannya. Tingkat 1 aroma emas yang dia pikirkan bahwa Golem dengan sejumlah kecil emas seperti tahu dan sulit digunakan, tetapi Anda dapat memanggilnya. Kemudian dia pikir menambahkan timah emas ke penampilan pelat pelindung tipis di seluruh tubuh yang mencegah ventilasi bunga tumbuh. Dan jika Anda bertambah persentase tanah untuk cangkang luar di mana bunga bisa tumbuh, dia akan mendapatkan gam tofu. Dia membuka inventaris, memandangnya dan berpikir bahwa sepertinya tidak ada buang-buang emas pada eksperimen yang dia kerjakan. Informasi tentang Twilight Barrier Shield muncul di layar. Pria itu memegang perisai di tangannya dan jika Anda menggunakannya saat memanggil, dikatakan efeknya diterapkan pada Golem saat menggunakan kekayaan dengan karakteristik khusus, bukan perisai meningkatkan daya tahannya. Dia tersenyum dan bertanya apakah itu layak digunakan meskipun perisai itu bahkan bukan dia. Melihatnya dan berpikir apa yang akan terjadi setelah pemanggilan berakhir karena itu adalah satu-satunya jenis yang dia butuhkan untuk mencobanya pada orang lain. Kemudian dia berteriak pada seorang karyawan berlari ke kamar. Dia bertanya apa yang terjadi. Gadis itu berkata bahwa ada kekacauan total di luar. kurcaci yang tiba-tiba muncul dan hampir bertarung dengan elf orang itu. Ditanya siapa, gadis itu memandangnya dan menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi hidup mengatakan bahwa dia mengenalnya. Protagonis bertanya lagi, apakah Anda benar-benar tahu? Dia tidak tahu siapapun, maka dia terdiam. Dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia di jalan. Para elf menahan monster berjanggut dan dia berteriak bahwa dia memberitahu mereka bahwa dia secara resmi diundang. Mereka berteriak padanya untuk tutup mulut, tetapi dia menambahkan bahwa mereka idiot. Dia tahu dukun itu. Dia makan bersamanya bahkan pergi ke sauna. Protagonis menonton semua ini. Pria berusaha membuktikan bahwa mereka adalah teman dekat. Gadis itu datang dan bertanya apakah dia tahu NPC ini. Pria muda itu menjawab bahwa dia tahu sakit kepala. Quest dibuka di layar. Penjudi melarikan diri dari dersnya dan setelah wandering tanpa tujuan tidak dapat berhenti dimanapun dia datang ke taman, tetapi dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti terakhir kali dan melindungi kuda itu pusaka keluarga. Tapi kreditor swasta tidak tahu bagaimana menyerah. Mereka masih berburu untuknya. Anda harus membuat keputusan itu. Mendekati dia, pria itu mulai berteriak bahwa dia datang untuk membayarnya hutang. Layar mengatakan bahwa dia berbohong itu. Juga ditulis di layar bahwa jika Anda menyelamatkannya dari kreditor, ia akan menjadi pandai besi kota jika Anda melakukannya. Tidak menyelamatkannya simpati orang-orang mereka karena Anda akan mengurangi orang itu dengan cepat membuat keputusan dan memerintahkan bahwa dia keluar. Lalu dia berbalik dan meninggalkan kurcaci di sebelahnya berteriak bahwa dia sudah melupakan hari-hari itu. Mereka bersama-sama menjaga gang, tetap takut. Mereka berkeliaran di sekitar kota seolah-olah itu adalah rumah mereka yang dia bicarakan. Hari-hari baik. Pria itu meninggalkan giginya dan bertanya kapan dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kemudian pria itu akhirnya membebaskan diri dan berkata bahwa dia bertanya kepadanya, memohon padanya jika dia mengusirnya, dia adalah mayat dan yang muda. Pria berbalik dan mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sekarang dia mengerti bahwa seorang gamer itu serius. Diagnosis Samantha mendatanginya dan bertanya siapa orang ini yang berbalik dan mengatakan bahwa mereka belum melihat
Satu sama lain untuk waktu yang lama dia bertemu pria ini di kerajaan, dia tidak bisa khawatir dia akan segera mati. Dan mengatakan begitulah dia baru saja mendengar bahwa mereka semua pandai-pandai besi, mereka mengatakan bahwa mendapatkannya. Peralatan yang dibuat oleh mereka hanyalah tidak realistis dengan pria itu menjelaskan bahwa dia bukan pandai besi tetapi seorang gamer. Mungkin dia memiliki beberapa keterampilan tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka baik karena dia seperti itu, seperti contoh pemburu. Menyatakan perang terhadap beruang coklat, mereka terus menatapnya. Gadis itu mengatakan bahwa spesies ini jarang terjadi di benua selain tambang di hutan, masih membutuhkan pekerja yang dipikirkan pria itu, dan pria itu melanjutkan untuk berteriak untuk dilepaskan, dan kemudian pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa itu benar yang diminta hermit gunung. Bawa orang-orangnya ke tambang karena dia adalah seorang kurcaci, dia harus tahu seperti apa tambang itu, seperti kerutan, dan berkata bahwa jika mereka meninggalkannya terkunci di sana dan membuatnya bekerja. Gadis itu terkejut dan dia lebih tersenyum dan mengatakan itu. Iblis hutan menyukai perjudian dan selain itu mudah untuk menyembunyikannya dari Dors di sana. Dia menambahkan bahwa itu padanya. Keuntungan yang ditanya gadis itu lagi dengan kaget. Dia berteriak padanya. Dia datang dan mengatakan bahwa dia perlu bersembunyi di suatu tempat. Dia akan membantunya kali ini juga, dan pria itu menjawab bahwa dia tahu dia adalah dermawannya. Pria itu melihat ke bawah dan berkata bahwa ada kondisi yang dia butuhkan untuk membuktikan bahwa dia datang untuk membayar kematian setelah beberapa waktu hutan. Kurcaci melemparkannya untuk tidak khawatir, dia akan mengurus semuanya dan tidak akan mengecewakannya. Mereka berjalan maju. Mengatakan tidak, dia berbicara tentang kemampuan pandai besi, bukan tentang keterampilan perjudiannya, tetapi pria itu terus melakukannya. Melompat ke depan dan berteriak padanya untuk tidak khawatir. Dia juga tertarik pada percobaan dengan golem yang akan dia coba. Untuk membuatnya perlindungan yang baik, kemudian dia melihat ke depan dan mengatakan bahwa dengan cara hutan ini penuh dengan bau sihir seperti iblis, dia tidak akan mengirimnya ke neraka. Apakah dia? Pria itu tersenyum dan mengatakan bahwa tentu saja tidak ada sesuatu yang dipindahkan di semak-semak kecil yang merangkak keluar dari sana. Itu membuat mereka takut dan tiba-tiba dia berteriak bahwa itu benar-benar iblis. Dia sudah berada di neraka dan iblis berteriak di mana kurcaci itu datang dari protagonis mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mereka untuk mengenal satu sama lain. Mulai hari ini dia akan tinggal di sini. Mereka berdua menatapnya dengan bingung. Mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal bersama iblis itu, melukai kebanggaan rakyatnya, dan iblis itu mengarahkan jarinya padanya dan mengatakan apa yang dia bicarakan tentang apa artinya tinggal di sini. Apakah dia benar-benar ingin mereka berurusan dengan A? Badut ketika bahkan dengan elf protagonis bersandar pada mereka dan bertanya apakah mereka ingin mereka mungkin harus menghubungi elf untuk jalan bersama mereka di pegunungan dan membawa Bulka ke kreditor yang mereka takuti setelahnya. Yang dia tolak dan mengatakan Bulka yang hebat harus mengikutinya, ada orang lain yang perlu dia temui tetapi itu bukan orang yang dia takut, dan bertanya lagi bahwa mereka mendekati batu yang dibalik orang itu dan mengatakan bahwa ini adalah tambang dia. Mantan makam dia akan bekerja di dalam sana. Pria itu bertanya apakah dia ingin menguburnya hidup-hidup, tetapi pria itu mengatakan tidak khawatir. Lebih besar dari yang tampaknya mereka jalani di dalam ada kristal di mana-mana, itu adalah atau sia-sia. Maka kerdil dipahami kepala dan mengatakan bahwa biji besi juga berkualitas sangat tinggi. Tempat ini penuh dengan harta yang berbeda. Bagaimana dia tahu tentang itu? Karakter utama berbalik dan mengatakan bahwa setelah semua pandai besi adalah pandai besi. Kemudian dia memandang pria itu dan bertanya apakah dia menyukainya. Dia menjawab bahwa ya, itu tepat untuk pertandingan besar, tetapi pria itu menjelaskan bahwa jika dia mencuri apapun dia adalah mayat. Kemudian dia melihat ke depan dan mengatakan bahwa iblis itu akan menjaganya dan pria lain menjaga ini. Tempat dia mengangkat kepalanya dan memanggil pertapa gunung itu, seorang pria besar muncul di belakang mereka. Sang protagonis bertanya apa toilet itu, dan monster itu mengatakan bahwa semuanya benar karena magma tidak ada bau setelah menggunakan toilet. Pria itu memejamkan mata dan mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja di toilet. Auna mengatakan bahwa dia telah hidup di gua untuk waktu yang lama dan tanpa ini dia pasti akan berakhir di neraka yang nyata. Kemudian dia memandang pria itu dan mengatakan bahwa mereka perlu mengurus keberhasilan mereka. Dia memandangnya dan bertanya apa yang dia bicarakan tentang bagaimana dia bisa bekerja di tanah seperti itu. Monster itu menatap mereka dan mengatakan bahwa leluhurnya bekerja di tempat ini. Di antara mereka ada seorang pria yang bekerja dengan kotorannya. Alsia mengangkat kepalanya dan bertanya lagi, dan kurcaci mengatakan bahwa dia telah mendengarnya di dalam buang-buang batu raksasa mengunyah mineral yang sangat murni dapat tetap ada yang tidak bisa dicerna. Giant tersenyum dan berkata bahwa semuanya demikian dan yang sebelumnya benar-benar menyukainya. Sang protagonis memandang pria itu dan mengatakan bahwa dalam hal apapun ini adalah syarat untuk penyembunyiannya untuk membuat objek sehingga membuktikan bahwa ia memiliki keterampilan yang diperlukan. Maka dia tidak akan peduli apa yang akan dia lakukan dalam hutan ini. Untuk pria itu mengangkat tangannya dan bertanya bagaimana dia seharusnya tinggal di sini. Pria itu menjawab bahwa ini dulunya adalah pikiran leluhurnya. Dia bisa mengirim surat ke kota kelahirannya. Mungkin akan ada orang lain yang mengetahuinya. Kemudian dia tersenyum